Nah, Oh ini iya iya. uniknya Madura United ini 3 gol yang dicetak itu semuanya dari pemain asing ternyata setelah dilihat. Halo Bola Sporters, di sini saya Nungki Fauzi dari tim Ole Nasional Bola Sport, ditemani dua rekan saya Muhammad Alif dan Arif Setiawan. Kami di sini akan membahas preview match Liga 1 2021. Nah, Liga 1 sudah memasuki pekan ke-6 nih. Nah, untuk kali ini kami akan membahas preview match antara Madura United melawan Persipura Jayapura. Dari pertemuan sebelumnya, di pekan berikut sebelumnya, Madura United ditahan imbang PSIS Semarang dengan skor 0-0. Sedangkan Persipura kalah dari Arema FC 0-1. Nah, untuk dari segi klasemen sendiri, saat ini Madura United menempati peringkat ke-10 klasemen. 10 atau 9 ini ya. Ya, antar itu. Terus untuk 11 ya Persipura Mas. 9, Terus 11. Madura ya, Madura 11. Madura United 11, peringkat 11. Terus untuk Persipura peringkat ke-14 ya. Betul. Nah, Persipura mengoleksi 4 poin, Madura United mengoleksi 6 poin. Oke, itu ya. Jadi kekuatan untuk kekuatan kedua tim sendiri ini dari Mas Alif. Pendapat Mas Alif, Madura United musim ini kenapa ini 3 kali imbang nih? Padahal kan untuk komposisi skuad sebenarnya nggak banyak perubahan, hanya penambahan di posisi striker itu ya. Ya, Sama kalau lini menurut tengah ya. saya Lini dari tengah. Hmm? ya. Oh, Mas Ari apa Mas? Alif, Mas Alif dulu, Alif dulu. Oh iya. Ya. Oke. Kalau Madura United jelang menghadapi Persipura memang laga-laga sebelumnya kehilangan sosok sentral ya Mas. Seperti kita ketahui dia kehilangan sosok Zulfiandi yang menjadi tokoh sentral di lini tengah. Itu sangat berpengaruh yang saya lihat. Tapi bagusnya Rahmat Darmawan adalah dia bisa menambal kekurangannya dengan memasukkan Asep Berlian atau kemarin Muhammad Kevi dan juga ditambah pemain barunya itu yang dari Korea Jisung itu maksudnya si Iya, iya. dia bisa menambal dan cukup kuat untuk berduel memotong serangan atau berduel udara itu sangat bagus. Nah, tapi di sisi lain bahwa Madura United masih minim dalam sektor depan ya. Ya menurut pendapat saya pribadi masih harus Iya. dievaluasi lini depannya agar seperti kita ketahui Madura United sebelum-sebelumnya itu cukup ditakuti ya lini depannya karena dulu memiliki Beto Gonçalves, Greg Nopolo. Namun sosok-sosok tersebut sekarang sudah tidak ada dan Coach RD harus memutar otak ibaratnya untuk mencari solusi agar lini depan Madura United menjadi ancaman berat bagi lawannya. Iya. Begitu Mas menurut saya. Bisa kembali tajam ya itu ya dari Madura ya. Oh ya, perlu jadi catatan ini Madura sama Persipura ini jadi salah berapa berarti 3 tim ya, 3 tim dengan produktivitas gol cukup minim di hingga pekan ke-5 kemarin ya. Madura, Persipura, Persela Lamongan ini semuanya baru cetak 3 gol. Tapi untuk segi pertahanan Madura United cukup bagus sih menurut saya ya, karena dia baru kemasukan 3 gol dan seimbang gitu loh antara lini depan dan lini serang, hanya saja lini serangnya masih belum memuaskan seperti musim-musim sebelumnya ya, Alim ya. Betul. Ya itu. Kalau dari Mas Arif, Persipura kira-kira kekuatannya gimana ini? 1 kali menang, 1 kali imbang, 3 kali kalah. Ya, sama seperti Madura sih Mas. Soal pemain sangat kurang lah Persipura ini. Kan kemarin ketinggal sama Buas juga ke Borneo. Jadi saya tanya ke Mas saja, sekarang tahu nggak pemain bintang Persipura? Kan nggak ada toh. Nah jadi itu mungkin kelemahan Persipura musim ini. Banyak pemain muda, apalagi 2 pemain asingnya juga mengalami cedera kemarin nggak bisa dimainkan. 2 pertandingan terakhir juga tanpa full pemain lokal semua. Jadi kasusnya sama seperti Madura sih, kurang pemain yang berkualitas. Kalau dari segi racikan pelatih sendiri, Persipura menurut Mas Arif sudah kompak, sudah klop belum begitu ini kekuatan timnya? Sudah cukup bagus sih Mas. Kan kemarin sempat walaupun pemain lokal ya melawan Persija sangat mencuri poin 1, terus menang sama Persiraja. Cuma kemarin aja kurang konsistensi kan, yaitu kelemahan pemain kita sama pemain muda kan, itu konsistensinya kurang. Tahun Arema bisa kalah. Iya. Nah,
Tapi ini Persipura berarti 2 pemain ya yang dipanggil ke timnas Indonesia ya? Ya itu tambahan Iya. lagi, tambahan Ya, kabar buruk lah bagi sama Persipura. Gunawan Armando. Nah, Persipura kan ini 2 ya, Ramai Rumakik sama Gunawan Sarmandoan kalau saya nggak salah ini ya, pemain ini dipanggil untuk training camp timnas Indonesia jelang Tanggal playoff kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan. Nah, kalau kemarin dari pelatih seperti apa terkait 2 pemain ini, Mas Arif? kemarin sih Jackson setelah melawan Arema bilang katanya kan itu 2 pemain itu kan minta izin lah ke PSSI kalau bisa dimainkan terlebih dahulu saat laga melawan Madura baru bisa gabung ke timnas. Tapi kan izinnya belum pasti juga diperbolehkan atau tidak. Sama kemarin juga Jackson bilang 2 pemain asing Taguya sama Yeven masih belum pasti main tapi juga ada kemungkinan untuk bisa diturunkan. Gitu ya. Jadi ini diusahakan ya untuk bisa dimainkan karena si Gunawan Sarmandoan dan Ramai Rumakik juga pemain inti dari Persipura ya. Kalau saya melihat dari pertandingan dua itu juga susah sih. Kalau 2 pemain itu hilang, ya susah lah Persipura. Musim ini kekurangan Persipura apa Mas Arif? Karena kan melihat selain ditinggal Boas mungkin Persipura juga lini tengahnya ini ya masih kurang. Nah dari segi pertahanan kemasukan 5 gol, bagaimana menurut Mas Arif ini? Kalau Persipura musim ini. Menurut saya Persipura itu mungkin kelemahannya di babak pertama ya Mas ya. Soalnya gitu. telat panas lah. Kemarin terakhir lah lawan Arema itu kan babak pertama diserang terus. Penguasaan bola kalah banyak lah. Tapi babak kedua mulai membaik. Apalagi kemarin gelandangnya yang asing itu Muta itu kan udah mulai masuk. Jackson sendiri juga mengakui bahwa permainan Muta juga sudah cukup bagus. Jadi nanti kalau ketambahan 2 pemain asing lagi bakal lebih baik lagi untuk Persipura. Oke, jadi kalau kita melihat mungkin Persipura musim ini banyak ini ya nama-nama baru, pemain-pemain muda dan lebih ke regenerasi ya dari edisi-edisi sebelumnya kan. Namun masih ada beberapa yang dipertahankan pemain senior kayak Ian Luis Cabes, ada Ricardo Salampesi. Nah itu bisa diharapkan bisa mengimbangi ya itu ya. Nah untuk dari segi pemain kunci sendiri dari Persipura dulu nih. Persipura kira-kira siapa ini yang pemain kunci yang nantinya bisa menunjukkan potensinya ketika melawan Madura United nanti? Kalau Persipura ya Pahabol sama Todvere mungkin dari saya. Ferdinando Pahabol. 2 pemain punya kecepatan. Juga. Ya itu ya. Kecepatan jadi kelebihan dari 2 pemain Ferdinando Pahabol sama Todvere. Ya itu. Kalau dari Madura United, Mas Alif gimana? Kira-kira siapa ini pemain yang bisa nanti bakal unjuk gigi pada laga ini? Ya kalau saya berkaca pada kemenangan Madura United menghadapi PSS Sleman, saya lihat dia berhasil kemenangan kebanyakan melalui serangan dari sisi kanan atau kiri ya. Itu dia memanfaatkan umpan-umpan, apalagi kan di depan dia memiliki penyerang yaitu Rafael Silva yang tentunya sangat ditunggu gol-golnya. Sampai sekarang belum bisa mencetak gol dia hingga hampir pekan ke-6 ini. Nah di saat itu juga selain punya Rafael Silva di depan, bahwa mereka juga memiliki Jaja, gelandang serang yang kreator yang mampu memiliki jelajah daya kreativitas untuk membongkar tim lawan. Nah kelebihan Madura United juga dia memiliki second line, itu di bagian sektor belakang itu dapat kerap mampu membuat gol. Seperti kita tahu Jamerson da Silva, Jamerson yang memiliki shooting yang sangat bagus ya, itu bisa menjadi salah satu opsi lain bagi Coach RD untuk ibaratnya memecah kebuntuan dan membobol gawang Persipura nantinya, Mas. Gitu. Oh ya, sedikit ralat tadi ya. Rafael Silva sudah cetak gol di pekan kedua. Nah, ini uniknya Madura United ini 3 gol yang dicetak itu semuanya dari pemain asing ternyata setelah dilihat. Dari pekan pertama itu yang cetak si Hugo Gomez itu Jaja itu ya. Terus pekan kedua Rafael Silva. Nah, pekan keempat ini berarti pekan keempat itu yang cetak si ini Jamerson. Nah, ini pemain lokalnya di mana gitu loh. Ini patut dipertanyakan ini perform si Rahmat Darmawan dalam memanfaatkan potensi pemain lokal ya. Tapi kan juga keuntungan buat Madura toh Mas.
Kan Iya, nggak itu ada ya. panggilan dari timnas kan, jadi aman lah, Benar. squadnya aman lah. Ini Madura kemungkinan si Farudin Arianto ya yang dipanggil, cuma Farudin ya. Bener ya, koreksi Ya, saya kalau saya. Ya bener ya. Terus kemarin sebelum match lawan PSIS saya juga melihat kabar bahwa Jamerson digantikan sama Kadek Raditya. Kabarnya dia mengalami masalah. Ini gimana kabarnya Mas Alif? Apa perkembangan Jamerson? ya, kalau perkembangan Jamerson saya lihat bahwa memang dia sangat penting ya di laga ini. Tentunya pasti eh, kalau saat melawan PSIS dia mengalami terkendala, pasti Coach RB bakal bakal berusaha untuk merecovery si Jamerson Xavier ya. Terlebih bahwa Jamerson selain kuat bertahan, dia juga mampu sundul-sundulannya atau shooting-shootingnya. Dia salah satu pemain penting di Madura United. Itu sangat vital. Terus saya harap sih palingan dia sepertinya dimainkan sih Mas, Jangan diturunkan harusnya ya. menghadapi Persipura, terlebih bahwa kemarin Madura United gagal memanfaatkan 3 poin saat menghadapi PSS Semarang. Benar. Nah, dari segi pertemuan sebelumnya di ini kita bahasnya Liga 1 aja ya, karena kita fokusnya ke kompetisi Liga 1. Itu antara Madura United dan Persipura bagaimana Mas Alif? Dari edisi-edisi sebelumnya. Ya, kalau dari head to head dari di Liga 1 bahwa memang Persipura Jayapura lebih unggul ya. Mereka menang 3 kali, Madura United menang 2 kali, dan seri 1 kali. Namun yang menjadi sorotan adalah kemenangan Madura United dua-duanya itu terjadi hanya di tahun 2017, maksudnya di musim 2017. Ya, edisi pertama. Persipura lebih unggul, yaitu 3 kali menang dan sekali seri. Bahwa ini harus menjadi, walaupun dalam catatan ini tidak bisa menjadi patokan ya, karena tentu pemainnya sudah berbeda ataupun pelatihnya sudah berbeda dan kondisinya juga berbeda, kompetisi di tengah pandemi. Namun catatan ini bisa saja menjadi lecutan semangat bagi Coach RB tentunya untuk memberikan hasil positif yang sangat berarti bagi fans Madura United. Terlebih bahwa Madura United masih terseok-seok nih di papan tengah. Seperti kita ketahui bahwa Madura United adalah klub besar ya, maksudnya notabene klub besar yang biasa kerap mengisi posisi atas klasemen Liga 1. Itu ya. Kalau kekuatan tadi kita sudah bahas, terus rekor pertemuan kita juga sudah tahu. Sekarang kita langsung ke prediksi aja nih. Kalau dari Mas Arif Setiawan, kira-kira antara Madura United melawan Persipura, siapa yang akan menang di laga nanti? Kalau menurut saya ada 2 kemungkinan Mas, ada 2 kemungkinan. Oh gitu ya. Kalau Persipura pemain asing bisa main, 2 pemain timnas bisa diturunkan. Nah itu kemungkinan menang 2-0 bisa. Tapi kalau keempat pemain tersebut absen, nggak bisa dimainkan, serilah 1-1. Gitu, seri antara 2-0 Persipura atau 1-1 ya. Itu dari Mas Arif ya, Bola Sporters. Jadi Mas Arif mendukung ke arah Persipura ini kalau saya menilai ini. Kalau dari Mas Alif gimana nih prediksinya untuk Persipura melawan Madura United? Ya, kalau saya melihat bahwa pas pertandingan terakhir yang Persipura kalah melawan Arema, bahwa Coach Jackson sempat menyesali bahwa pemain-pemainnya memainkan bola long ball. Itu dia Coach Jackson membilang bahwa long ball bukan gaya Persipura, terlebih Persipura tidak memiliki striker yang cukup tinggi. Jadi seharusnya Persipura memainkan kecepatan-kecepatan di lini sayapnya atau tusukan-tusukan di lini tengahnya juga. Nah, kalau Persipura bermain long ball, menurut saya seperti laga melawan Arema, kemungkinan untuk mencetak gol itu minim sekali. Terlebih Coach Jackson juga mengakuinya. Saya pikir Madura itu cukup unggul ya, apalagi dengan rekor pertemuan yang buruk, tentunya pasti Coach RB bakal ingin membuktikan unjuk gigi bahwa Madura United bisa. Ya, saya pikir Madura United bakal menang, tapi skor tipis ya, karena lini pertahanan Persipura juga cukup bagus. Paling 1-0 untuk Madura United. 1-0 ya. Nah, ini prediksi dari teman-teman kita Bola Sporters. Gimana nih prediksi kalian? Sampaikan di kolom komentar ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini bolasport.com untuk terus update informasi seputar sepak bola Indonesia. Nah, untuk lebih
jelasnya nanti terkait pertandingan-pertandingan Liga 1 ataupun pertandingan internasional, pantengin terus website kami di bolasport.com. Nah, untuk pertandingan antara Madura United melawan Persipura Jayapura sendiri akan berlangsung pada hari Minggu ya. Besok Minggu tanggal 3 Oktober pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk venue-nya masih belum masih belum muncul di website. Itu mungkin sekian pembahasan dari kami Bola Sporters terkait preview match antara Madura United melawan Persipura Jayapura. Sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa subscribe channel ini, terus follow semua media sosial dari Bola Sport, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, ataupun YouTube. Gitu ya. Sekian dari kami, salam olahraga. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.